Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bersama-sama bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Kita akan persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengambil saat teduh bersama-sama. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai yang ke-7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Mari kita nyatakan bersama-sama, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya, yang selalu menyertai dan menolong kita, tepat pada waktunya. Mulia setiamu. Mulia setiamu, ya Allah Bapa, tak selintas musim dan bulannya. Engkau tetap kasih-Mu pun teguhlah.
setia-setiamu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau memuji Engkau, hari ini kami mau menyembah Engkau, mengungkapkan segala kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berubah, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan biarlah kami terus beria-ria memuji Engkau, dan biarlah kami terus membesarkan nama-Mu dan mengagungkan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Allah kami yang sungguh tiada taranya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami, memuji dan membesarkan nama-Mu. Amin. Mari kita nyatakan bersama-sama, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ungkapkan setiap ucapan syukur kita kepadanya bersama-sama, bahwa Dia sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. dengan sepenuh hati kita, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bersukacita masuk gerbangnya dengan syukur kepada Dia. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, mulia tiuplah sangkakala, musik dan tarian.
Kita akan bersama-sama terus bersukacita di hadirat Tuhan. Mari kita terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita bersorak-sorai di hadapannya. Kita agungkan namanya dan kita tinggikan dia. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Meskipun kita tidak tahu tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi marilah kita tetap percaya kepadanya bahwa Tuhan memberikan rencana yang terindah. Meskipun kita tidak melihat jalan Tuhan ada di depan kita, tetapi kita percaya Tuhan yang menuntun dan mengarahkan hidup kita. Hatiku percaya hanya kepadamu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanku, Benar Tuhan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku
kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan jadikan kita indah sesuai dengan rencananya. Mari kita datang kepadanya dengan sepenuh kerinduan kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. ku berikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang memandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerinduan kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami mau berikan segalanya Ku bagimu. berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang memandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Jadikan aku indah yang memandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, Tuhan, taat dan setia Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Harinya Tuhan, di mana kita boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun kita berjauhan, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan boleh hadir memenuhi tempat kita. Dan kita merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan pagi ini Bapak Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini berjudul Hati Nurani yang Murni.
Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-16 yang berbunyi, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Kau berbicara kepada kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga sungguh kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat saat ini kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara tentang hati nurani, tentunya kita berbicara tentang hati kita. Seringkali ada suara yang berbisik, wah itulah suara hati nurani, gitu kan? Nah saudara, pagi ini kita melihat bagaimana hati nurani yang murni. Kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, apakah kita pernah berbohong? Kita pikirkan, pernah gak berbohong? Pernah gak kita menipu orang lain? Tentunya kita akan merasa bersalah. Kita tentunya merasa gak enak hati. Nah, itulah dikatakan hati nurani. Namun saudara, kita bisa perhatikan berapa banyak kita berbohong. Berapa banyak kita mungkin menipu orang lain. Atau kita pernah mencuri. Atau kita pernah tidak mengembalikan pinjaman atau barang pada orang lain. Kita lupa ketika kita meminjam sesuatu. Kita lupa kemudian kita masukkan kantong dan kita pergi. Seringkali itu terjadi. Nah saudara, mari kita pikirkan semua itu. Kemudian pernah gak kita menggosip? Digosok makin sip, gitu kan? Akhirnya menjadi fitnah. Dan akhirnya apa? Merusak nama orang lain. Banyak dampak-dampak yang terjadi. Mari kita pikirkan, apakah kita juga pernah melukai orang lain? Mungkin dengan kata-kata, atau bahkan dengan sikap atau tindakan kita. Mari kita melihat, kita perhatikan. Jangan sampai itu terjadi. Hari ini mari kita akan bongkar hati nurani kita. Atau kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang memberontak, merusak hidup orang lain. Mungkin kita merasa bersalah. Mungkin kita akan merasa, kenapa semua itu terjadi? Siapa yang menggerakkan itu? Rasa-rasanya. Rasa-rasanya, ya saudara. Benar. Rasa-rasanya sesuai dengan keinginan hati kita. Siapa yang menggerakkan semua itu? Apakah benar Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita? Atau ego kita sebagai manusia yang membenarkan hati nurani kita berbicara kepada kita? Nah, pagi ini saudara, mari kita renungkan. Kalau saya boleh mengambil satu ayat tadi dari Kisah Rasul 24 ayat 16, ini merupakan kunci sukses hidup Rasul Paulus, saya katakan. Kunci sukses hidup Rasul Paulus. Mengapa demikian? Karena dia mengatakan apa tadi? Sebab itu aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Itu kuncinya saudara. Itu kunci kesuksesan hidup dari Rasul Paulus. Jadi hubungan benar dengan Allah dan hubungan benar dengan manusia. Itu yang terpenting saudara. Seringkali kita merasa, gak masalah, yang penting saya punya relasi. Gak ngerti bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Minggu lalu kita sudah berbicara bagaimana hubungan kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, pasti kita punya hubungan yang baik dengan sesama. Itu yang terpenting saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk melihat bagaimana tujuan hati nurani yang murni ini. Mengapa kita punya hati nurani? Dan tentunya hati nurani itu harus dikuasai oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah membedakan hati yang baik dan yang jahat. Itulah tujuan hati nurani kita. Diambil dari Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih
untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara, hati nurani kita bertujuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga kita bisa melihat bagaimana perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena disaring oleh hati nurani kita yang murni, hati nurani kita yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita sungguh bisa melakukan segala sesuatu yang baik. Oleh karena apa? Oleh karena kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus yang sudah tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, masih banyak orang-orang dikatakan, Pak, masih banyak orang tidak melakukan yang baik. Mereka melakukan yang jahat. Berarti hati nuraninya tidak murni. Masih banyak hal yang dilakukan untuk kepentingan dirinya. Tapi ketika dia tunduk kepada kuasa Roh Kudus, ketika dia tunduk mau taat kepada firman Tuhan, saya percaya dia akan selalu melakukan setiap hal yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang baik dan yang jahat? Kalau kita perhatikan seorang pelayan Tuhan, oh berarti dia harus melayani. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jelas itu yang menjadi tugas kita. Tapi sejauh mana kita mau melayani Tuhan? Terkadang banyak alasan, terkadang kelihatannya bahwa pelayanan tidak baik. Dengan dalih berkata demikian, ayo kamu pelayanan, ayo dong. Dia jawab, nanti ya, saya mau tanya Tuhan dulu. Boleh nggak saya pelayanan? Bu, saya pikir satu pelayanan udah nggak usah tanya Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu satu hal yang baik yang Tuhan mau agar kita lakukan untuk Dia. Orang terkadang hanya klise. Nanti saya doakan dulu. Saya mau tanya Tuhan, boleh nggak saya melayani Tuhan? Astaga, Tuhan yang mana yang tidak mau dilayani? Saya percaya bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi ketika kita berdalih, ketika kita ingin menghindar, kita bisa berkata maaf, nanti saya doakan dulu. Kemudian setelah berdoa sekian lama dia datang lagi, maaf, kata Tuhan saya belum boleh untuk pelayanan. Di mana saya bilang? Tuhan mau agar kita melakukan yang terbaik bagi Dia. Sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak meminta lebih daripada apa yang kita bisa. Tuhan mau melakukan apa yang saudara dan saya bisa. Dan Tuhan menghargai setiap hal yang dapat kita lakukan bagi Dia. Sebab itu saudara, jangan pernah kita menghindar dari pelayanan. Sebab kita tahu bahwa pelayanan adalah sesuatu hal yang baik. Sudah tidak bisa ditawar lagi. Sudah tidak usah ditanya sama Tuhan, mau boleh nggak Tuhan saya pelayanan? Tidak. Tapi saya katakan mari kita layani Dia. Dengan segala upaya daya yang saudara dan saya bisa. Mari saudara, ketika kita melihat hal ini, kita ingat dengan perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang 5 dan 2 mereka olah, mereka lakukan, upayakan sehingga menghasilkan sampai 2 kali lipat. Yang 5 talenta dapat menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta jadi 4 talenta. Tapi yang 1 talenta dia katakan Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Mereka mungkin dikasih 5, 2, saya dikasih 1. Saya nggak mau, saya kubur. Dan akhirnya apa saudara? Orang ini talentanya diambil dan diberikan kepada orang yang memiliki 5 talenta. Terkadang kita pikir yang sudah banyak malah ditambahin sama Tuhan. Karena mereka bertanggung jawab. Kalau kita punya 1 saja tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka Tuhan akan cabut itu dan Tuhan akan berikan buat orang lain. Mari saudara, saya katakan sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara saat ini mungkin punya talenta, punya bakat, punya kemampuan, tapi saudara tidak mau
untuk lakukan buat Tuhan, mari kita pikirkan hari ini. Bagaimana kalau Tuhan cabut hari ini talenta saudara? Bagaimana kalau Tuhan cabut hari ini kemampuan saudara? Saudara bisa memuji Tuhan, saudara mungkin bisa jadi WL atau jadi singer, atau saudara mungkin bisa melakukan hal-hal yang lain, bermain musik. Ini yang penting saudara, lakukan dan Tuhan akan tambahkan itu buat saudara. Saya percaya, mari kita gunakan hati nurani kita agar sungguh Tuhan memakai saudara lebih dan lebih lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, yang kedua dari 1 Timotius 1 ayat 18-19, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Yang kedua ini, bagaimana Timotius atau prinsip dari Rasul Paulus menasihati Timotius, bagaimana hati nurani bisa mengalahkan dosa. Nah saudara, bagian akhir tadi dikatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Wow, karena menolak hati nuraninya yang murni, maka imannya menjadi kandas. Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan mau untuk kita melakukan perkara-perkara yang kecil, lakukan itu bersama. Lakukan itu dengan segala daya yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Jangan kita berkata, Tuhan aku mah apa atuh, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Saya katakan mulai dari yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan pelayanan-pelayanan yang besar yang Tuhan akan berikan atau percayakan kepada saudara. Nah saudara, kalau kita menolak itu, hati-hati dengan iman kita. Kita bisa menjadi kandas. Dan akhirnya kita tidak melayani Tuhan. Dan lama-lama kita akan mulai menjauh dari Tuhan. Terkadang kita ketika mulai keluar, oh ternyata enaknya gak pelayanan. Oh sekarang aku punya komunitas yang baru. Akhirnya aku mulai bergabung, oh rasanya senang, gak pelayanan. Tapi saudara, hati-hati. Warning yang begitu keras buat saudara. Anda sedang ditarik oleh dunia ini untuk terseret dengan arus dunia ini. Mari saudara kita lawan agar sungguh kita bisa mengalahkan dosa. Sebab kita perlu untuk bersekutu, kita perlu untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk menghadapi dunia ini. Jadi saudara, tujuan hati nurani yang murni yang kedua adalah untuk mengalahkan dosa. Yang ketiga saudara, yang ketiga, meneguhkan kesaksian dalam pelayanan. Inilah tujuan hati nurani yang murni. Yang dikatakan tadi di awal, bahwa ini merupakan kiat sukses kehidupan Rasul Paulus yang diambil di Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Mengapa Rasul Paulus mengatakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Dia mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah saja sudah benar, bagaimana di hadapan manusia? Jangan dibalik. Kita di hadapan manusia, di hadapan Allah belum tentu benar, saudara. Tapi kita percaya bahwa kedua-duanya kita harus memiliki hubungan yang baik. Yang pertama kepada Tuhan, dan yang kedua kita kepada sesama. Ketika kepada Tuhan selesai, maka dengan sesama pun kita akan selesai. Amin. Sebab itu saudara, mari hal ini akan meneguhkan kesaksian hidup kita. Kita hidup di hadapan Allah senantiasa. Bukan berarti kita hidup di dalam dua alam. Ada dunia rohani dan dunia duniawi gitu ya. Tidak bisa. Tetap ketika kita punya prinsip, aku hidup di hadapan Allah. Berarti kita harus selalu hidup benar.
tidak tawar-menawar lagi. Kalau di hadapan Allah benar, pasti di hadapan manusia akan lebih benar. Sebab itu saudara, ini meneguhkan kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup sesuai dengan rencana Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga pelayanan kita semakin diteguhkan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Awal saya katakan, satu pelayanan bukan untuk didoakan lagi, tapi untuk dilakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab itu saudara, yang ketiga ini tujuan dari hati nurani yang murni adalah meneguhkan kesaksian dan pelayanan kita. Dan yang keempat saudara, hati nurani tujuannya adalah untuk hidup sehat dan damai sejahtera. Wow, sungguh luar biasa. Mazmur 32 ayat 1-4 mengatakan, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Dan yang keempat, tujuan dari hati nurani yang murni adalah untuk hidup sehat dan damai sejahtera. Kadang kita berpikir apa hubungannya? Tapi sudah kita lihat dari Mazmur 32 ayat 1-4 yang mengatakan, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ini seruan dari pemazmur tentang pengajaran bagaimana kita berbahagia, ya, orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Sungguh satu hal yang luar biasa. Nah, sebab itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki hati nurani yang murni. Mari kita mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Mari kita taat kepada firman Tuhan, agar kita melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, itulah 4 hal yang penting mengapa kita perlu mengetahui tujuan hati nurani yang murni ini. Yang pertama, bagaimana kita membedakan yang baik dan yang jahat. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan dosa kita. Ya, kemudian kita melihat bagaimana meneguhkan kesaksian di dalam pelayanan. Dan yang keempat, hidup sehat dan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena kita hidup apa adanya, bukan ada apanya. Karena kita hidup seturut dengan rencananya. Sungguh luar biasa, saudara. Dan yang kelima, saudara, tujuan dari kita memiliki hati nurani yang murni adalah untuk menumbuhkan karakter integritas dan tanggung jawab kita. Ini kita akan bicarakan minggu depan. Karena saya katakan ini bagian tertentu yang penting, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki integritas dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebab itu, saudara, pagi ini kita bisa melihat bagaimana tujuan dari hati nurani yang murni ini. Hati nurani yang seringkali menjadi patokan dalam kehidupan manusia. Padahal seharusnya yang menjadi patokan adalah suara Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Tapi manusia terkadang lebih percaya atau lebih yakin dengan suara hati nuraninya yang dijadikan sebagai patokan di dalam kehidupan mereka. Dengan firman Tuhan hari ini, biarlah kita akan semakin jelas mengetahui bagaimana hati nurani yang murni di hadapan Tuhan yang menjadi patokan dalam kehidupan kita. Atau kita masih bergantung pada suara hati nurani kita dengan ego kita sebagai manusia. Mari saudara, lembutkan hati ini. Hari ini serahkan hidup kita pada Tuhan, dan mari kita serahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Dan biarlah hati nurani kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus yang menaungi hidup kita.
Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengetahui bagaimana tujuan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Sehingga sungguh kami boleh mengetahui yang baik dan yang jahat. Kami boleh mengendalikan dosa-dosa kami. Kami juga boleh meneguhkan bagaimana kesaksian-kesaksian kami. Dan sungguh Tuhan, kami boleh hidup damai sejahtera di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah kami boleh semakin sehati untuk kami melakukan yang terbaik di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini, dan kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan,
buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami berjauhan, namun kami yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan melingkupi kami. Dan kami percayakan juga bahwa berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi kami. Dan penyertaan Tuhan yang melingkupi hidup kami. Terima kasih Bapak. Apapun aktivitas kami percaya berkat Tuhan melingkupi dan menaungi kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang pada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.